top 5 series antara Bigen dan Vitality versus tim Liquid ID. Tapi kalau misalkan ya BTR menang lagi di sini, Heeh. mereka bener-bener mendelete semua biru di playoff. Oh benar, oh Benar. Iya, Liquid ID. Dan Benar. mendelete kutukan-kutukan ya. bener Itu sih, juga. itu yang paling Itu penting. yang paling penting. sih. Karena kan biasanya dibilang BTR mentok top 4. Bener. Dan Ya biasanya kan? diturunin Di sini, sama Ipos. di sini selalu hari ketiga match pertama. Wah, tapi langsung ban karena Red ini ternyata I coach. am a daughter of Northern Vale. Jelas. I Kalau swear gini, to protect it Pakito till my pakai last breath. Yes. Pakai itu first pick Your lah. team is Tawarannya my nggak ada lagi. family. Dia mau ngambil apa? Choose And the compatible. Tadi kan udah dibilang juga sama coach. So long Mau as nggak I mau ya. can breathe, Pakito. my fight goes on. Oh, nggak tapi expect ini ngebuka box-nya juga, Lim. Gue nggak expect Fanny di ban sama first pick. Itu doang. Respect. Gue pikir bakal ada yang lepas antara Fredrin, Marcel sama Freya. Coba respect ya. Heeh. Udah mulai masuk ke babak yang penting. Nyawa juga tinggal satu nih. Ini kayak do or die aja. Apalagi melihat referensi dari Bigetron by Vitality yang kemarin juga Fanny-nya udah luar biasa. Tapi ini dia, Baxia. The stars conspired to bring Vision you ya, to jadi me. prioritas ternyata. Ini gue rasa baksinya di naik pick sih. Soalnya kalau di satu tempat gitu, Like the Crimson bahaya Lightning. banget. Agresif early. Langsung tapi Liu. Ilmon, Cloud. Bisa juga Cloud. Is Ini picking. 3 core-nya langsung di atas ya? Gue pikir ada kalya-kalya gitu tadi. Your team is Cepet ya, 3 pick atasnya cepet banget. Wait, ini sinyal sepertinya ya untuk Benedetta Shogun. Heeh. Karena udah kelihatan banget ini semuanya magic. Yes. Kai Pierce mungkin ada di Chushin nanti mentok-mentok. Dan kalaupun emang Bennett di ban, pasti ada Sora. Soranya main Thunder itu physical, jadi lumayan ngangkat juga. Pokoknya hero-nya Shogun bakal hero yang bisa nge-damage di sini. Dan Iya. jauh ya, dan jauh juga bisa nih. Dan jauh bisa. Coach Erpang nggak perlu pura-pura nggak tahu kok. Kalau misalnya mau nge-spill draft-draftnya boleh banget kok. Gak denger kok mereka pakai. Iya, aman, pakai aman. headset kok, aman. Tapi harusnya hero Shogun bener kata KB tadi antara Sora atau Benedetta. Cuman gue rasa lebih ke Sora biar mereka lebih kuat aja pasti fight-nya. Jadi pastinya ada backup. Ada backup plan-nya ya. Yes. Kalau match up aku gimana coach? is banning. Pakito Sora menurut gue masih fine-fine aja. Masih bisa. Iya, kenapa gua nggak suka Benedetta karena ya lumayan kering sih. Landingnya ya? Pakito, iya. Nah, kering yang dimaksud mungkin buat teman-teman yang bingung tuh maksudnya landingnya tuh jadi nggak dapet EXP. Ya, Ya. Kan kalah kalau- lane lah, kalah lane ya. Iya, kalau dapat banyak objektif kan cair. Heeh. Kalau ini Ya. kering kebalikannya. Benar. Gitu. Kering. Betul, betul, betul. Belajar Betul. bahasa Iya. baru ya. Kan Aduh. kalau Bahasa baru, bahasa kalau saya baru. lagi restream sama dia, kering nggak pernah saya jelasin, tapi di sini harus jelasin. Harus. Harus. Istilahnya emang beda. Istilahnya beda. Takutnya kan masih ada yang belum ngerti. Bener, nah ini Gitu. Atos sudah di ban, Lapu-Lapu juga udah masuk ke dalam list banning. Masihkah fokus ke arah Roamer karena kan sekarang Kalea tadi sempat jadi priority kan? Kalea ya. Atau udah ke delete? Kayak udah nggak mungkin pakai Kalea di sini. Kalau ngomongin Kalea, Nevin yang memungkinkan malah tidak ada Fatal di sini. Looking for trouble? Oh, Ask my fists Your Tetap first. masih ada team kemungkinan, is makanya banned. mereka ban Atlas kan. heeh. Takutnya mereka Tsunami Slam, tiba-tiba Atlasnya fight back. Tunggu dulu Be, kalau dipakai liquid juga bahaya nih. Collab-nya udah ada. Dia bisa main bareng sama Joat di awal. Iya, Dengan, damage-nya cukup kan? dan kita tahu Drichel kan. Dia kan tipikal yang Sky Pierce. Kalau ada banget berarti. I will choose my own Carlo. path. Your team is Dan ini picking. Gord terbuka ya. Kalea Jadi Gord cocok sih. Kalea Gord bisa banget buat tim Liquid ini. Pertanyaan dari BTR berarti kalau misalkan emang mereka nggak ambil Kalea di sini, Heeh. mereka harus siap-siap sama gankingnya itu. Gimana coach? Atau Liquid bakal ngarah ke Glue lagi. Hero-nya ini, Oh Yoni. Leon ini. Bisa, Lawan ada Baxia juga kan, Ada iya. Baxia juga. Dan Make sense? itu juga lumayan netralisir landing dari Zusin juga. Apalagi kalau tambah Magor. Kalau untuk match up-nya gimana coach? Dusin lawannya kan, hitnya tetap Gord juga. Gord gue rasa masih oke sih untuk nyusahin Harit juga. Mungkin YV juga oke karena hero lumayan tinggi juga winnernya dari jauh. Your team Dulunya is diambil. Oh, Kirainnya glue loh. Cut pick ya. Iya. Cut picknya jelas banget ini. Karena kebetulan kalau kita ngomongin combo sama Fusion atau Harit, dia nggak ada connection. Tapi sebagai solo pick, dia emang strong banget dari glue-nya. Jadi emang benar-benar pure agar Leon ini tidak bermain dengan glue. Ini apakah termasuk dari overthinking, coach? Enggak, menurut gue ini lumayan ada koneksi di Dromit ya karena Allow me dirinya bisa to lead the agresif dari early. Zusinnya juga Your bisa team is picking. lebih menang lah landingnya. Langsung aja coach Shogun main glue nggak? Tau gue bisa juga main glue. Nah itu dulu, langsung aja gue langsung Cuma- tembak aja kalau pakai lama. Cuman kalau Shogun glue di sini mereka bakal kurang damage. Ya full magic ya. Oh. Ya. Oke, Finn Saber Roamer.
Jangan. Enggak, tahan. Oke. Terakhir Saber komennya banyak. Kan butuh Sabar. fisikal. Iya, saya paham. Ah. Cyber jungle. Nah, Nevin aja setuju. Fisikal. Berarti bahasanya Tapi- Rom. Tapi kalau gini karena udah ada Lilia ya, gue rasa Benedetta bisa masuk akal sih karena butuh ada satu hero yang buat ngepanis Lilianya. Naga gimana Naga? Yusong. Naga juga bagus actually. Bisa minimal imbangin laning dulu. Naga gue rasa rada susah karena hari ini nggak bisa dibawa buat aja. Oh, Banyak naga. Power. Jadi hero power ini. Hero power. Togun pede nih, Togun pede. Gitu. Ini gue udah bilang, makanya langsung tanya, Shogun main glue gak coach? Gitu aja, udah. Oke. Itu dia berarti ya untuk draft dari game pertama kita. Dan untuk hari ini kita akan ditemani bersama dua caster keren kita, Aul dan juga Ranger Emas. Selamat siang, selamat datang kembali di Epia Play bersama saya Ranger Mas. Dan Aul. Di 10 detik saya yang berharga ini tentunya kita akan melihat ada satu tim yang akan pulang di match yang pertama, Ul. Betul, kita akan menghantarkan tim yang pulang nih antara tim Liquid ID ataukah Bigetron by Vitality di Best of 5 Series. Pasukan berkuda kemarin benar-benar berada di posisi yang sangat kurang cukup baik untuk performansnya. Iya, Itu tidak bisa dipungkiri untuk dibandingkan dengan mereka di regular season. iya. Tapi sebaliknya, Bigetron walaupun dia kalah 3-1, itu the best pertarungan yang mungkin bisa dilakukan menghadapi Onyx. Saya sudah melakukan yang terbaik. The best thing yang udah saya lakukan tapi ternyata nggak cukup, Ul. Ya tapi ternyata kalau kita ngelihat ya secara referensi Yes. tim Liquid ID berarti masih sedikit karena kan kemarin 3-0 dan satu match aja. Makanya kita langsung saja tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of down. Iya 3-1 kan berarti matchnya nggak terlalu banyak juga setelah mereka dapetin upper bracket. Cuman ya mungkin Cabarets menantikan ini bukan performa yang mereka tunggu tentunya. Tapi dengan waktu evaluasi yang sangat-sangat singkat, bagaimana mereka bisa memaksimalkan untuk di hari ini satu nyawa terakhir juga. Siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan pulang. Untuk bertahan sih benar-benar sulit banget karena mau tidak mau kalau mereka bertahan harus di 5 game ya. Lihat inilah keuntungan Baxia nih, Ul. Ya, rotasinya cepet. Farmingnya juga terbilang cukup cepat ya bagi seorang tank jungle juga. Dan kita udah ngeliat bagaimana Nanael dengan tank jungle-nya juga berhasil untuk secure 2 kemenangan kemarin Yes. dengan Dan, begitu baik. tapi harusnya sih kemarin gue nggak masih mikir itu harusnya game 5 sih. Kalau kita ngomongin kemarin ya. Iya. Menurut gue masih harus game 5 dan ini kita bakal melihat emblemnya, Ul. Iya, ini dia untuk set talent emblemnya juga bersama dengan basic common emblem ya untuk Chusin dan juga glue-nya. Serta emblem marksman nih bagi Leomord untuk Kevin. Favorit banget dan pertama kali emblem marksman ini di buff, Kevin The Joat. langsung favorit ya, langsung jadi langganan tetap emblem marksman buat Leomord Sampai hari ini. sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kalau kita ngomongin, lihat dibahas para pasukan dari tim Bigetron ya. Mereka punya early game pressure, mereka punya late game insurance juga. Tapi kalau ngomongin high ground, mereka tidak terlalu kuat di sini posisinya. Clear untuk dari gold lanernya juga nggak terlalu kuat di late game. Mid laner juga nggak terlalu kuat di late game. Jadi kalau bisa gue bilang, keuntungan early game mereka dengan adanya turtle pertama ini harus mereka dapetin sih, Ul. Harus jadi modal ya, Harus. jangan sampai ya tertekan tapi Oh my god, sudah mulai masuk ke dalam tembakan retribution didapatkan Nanael. Di belakang sana kemenangan dari dengan adanya Turtle ternyata tidak membuat Nanael harus bertahan. Bahkan satu bertukar untuk satu sama lain. Tapi nampaknya Shogun masih bersinar. Dan Paku itu, itulah kenapa dia berada di posisi yang sangat kuat. Double kill dari Aran. iya, double kill dari Aran yang memang damage-nya juga cukup ya. Tadi aku pikir Aran bakal kabur, tapi ternyata dia balik lagi untuk trade nyawa. Bahkan yang nggak trade juga kan Aran? Oke, surprise! Happy birthday! Sokolil di arah top lane Aran. Dengan signature hero-nya Paku itu. Iya. Membuat Shogun yang mungkin sudah bersinar sebelumnya harus tertinggal. Tapi ternyata di sini, Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan 2 suara sisanya karena Liquid. Really? Apakah benar? Kayak ini janjian nih power couple nih, gimana? Soalnya kan tetap digoreng ya. Tapi tentunya di sana langsung ada kuda dari Kevin dan Joan. 2 point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Yes, dan turtle pertama yang tadi didapetin sama Nanael akhirnya dibayar dengan poin kill dan sekarang dari segi gold juga dipegang sama tim Liquid ID. Mereka bermain secara agresif untuk kali ini. Tentunya rotasi menuju ke arah top lane. Finn juga nggak bisa berbuat lebih banyak lagi. Hanya merelakan saja nih, jungle-junglenya udah mulai di-invade perlahan sama tim Liquid ID. Dan jangan lupakan,
Rachel, ini akan sangat-sangat nantinya bisa memegang Finn dan juga Nanael. Ya bahkan kalau misalnya kita lihat Leoni selalu ditutup untuk dari glue-nya. Ternyata 9 minggu berlalu, Leoni beberapa kali dilepas glue-nya. Iya. Di playoff Leoni seakan-akan nama glue-nya tuh kayak nggak menakutkan. Tapi lagi mencoba untuk mendapatkan satu poin kill, Kevin The Joat memaksakan setidaknya tidak ada Crimson Bacon untuk menuju ke arah nanti Turtle. Joat ya, Joat. Joe of all time. Joe of all time. Kata dia nggak bisa ganti bang namanya bang. Gak bisa ya. Alright. Tapi ya sebenarnya dengan keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID, tabrak. Ini bahaya banget tuh. Masalahnya dia masih punya heavy life punch. Kalau dia nggak ter-takedown, Turtle akan didapatkan dengan keuntungan bersih. Tapi untungnya masih ada shutdown. Heavy life punch double tadi tidak keluar. Kalau mungkin ada heavy life punch double yang keluar, menurut gua Aran survive. Iya, walaupun sebenarnya emang udah kena Petri juga ya, kena Dragon Tail juga. Tapi mengetahui informasi Nanaelnya di atas, Turtle-nya langsung di setup dan Shogun. Mak, Wah itu Leoni loh. sakit ya mak. Mm-mm. Sakit sekali ya. Digebuk-gebuk warga. Ya, Leoni udah tahu sekarang oh kalau glue di Romer Divine ya udah gua tuh main glue loh. Walaupun dari kemarin glue gua seakan-akan tidak mengerikan, tapi gua tahu how to the handle-nya. Yo. Oke, langsung ada Blazing Breath, tapi kayaknya untuk clear minion aja. Sedangkan di sana para pasukan dari Liquid kayaknya mereka coba untuk dapetin satu more point kill yang gagal dapetin oleh Finn. Iya, sempat naik ya sebenarnya untuk Finn-nya, tapi bahaya karena masuk ke dalam turret juga. Sehingga terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk kabur dan untungnya tidak sebenarnya selamat tapi di top lane. Aran dapetin satu buah turret. Aran, back to basic kah? Ya, main dengan minion, Minion, laning. Paku itu bermain di arah backline atau flanking. Tapi jujur, kalau ngomongin Paku itu dengan flanking ini dari kemarin gue lihat masih tricky sih. Beberapa gameplay Paku itu masih yang flankingnya ternyata menyebabkan blunder. Oke, karena sulit dapetin targeting ya. Yes. Sebenarnya untuk sejauh ini juga dari pemain-pemain dari Bigetron siapa target yang paling optimal nih? Karena kan Moreno dia punya sprint, Crimson Beacon, Eman bahkan bisa balikin keadaan tapi Nile. Oke, nampaknya dive in ke dalam tanpa ada following up damage berbahaya, tapi langsung ada Kevin coba tangan kudanya. Ditangkap begitu saja oleh Moreno. Meanwhile Leon mencoba digoncengi tapi Q ter-takedown. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka berhasil mendapatkan 3 point kill. Dan bahkan di arah bottom lane, Shogun dengan naganya tidak bisa dibendung sama sekali. Bigetron by Vitality benar-benar udah mencoba meriset program mereka. Iya, dan ini memang tipikal yang sama gak sih? EXP damage dealer. Yes. Sebagai hero pegangan mereka juga. Tapi Nile, What happened loh? Apa yang terjadi Nile? Kita tahu darahnya dari tadi nggak full. Dan kita tahu akan ada turtle. Kenapa dia masih di situ? tertinju ya. Terkejar juga. Oke, tapi dan ini membuat dari Bigetron by Vitality sebenarnya juga mempersempit lagi gold game mereka. Tapi team fight, Oke, harusnya dengan tim fight kali ini Kevin The Joat akan benar-benar bisa dengan tenang untuk mendapatkan turtle mereka. Tapi dibalik itu semua para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, terkadang mereka kalau nggak dapat turtle nggak apa-apa, yang penting orangnya kita siksa. selalu ada pertukaran ya. Yang coba untuk dilakukan pastinya. Tapi dengan 2 turtle kan dari tim Liquid ID tanpa adanya trade untuk Bigetron. Keuntungan berbalik lagi perlahan untuk tim Liquid ID. Dan kalau kita ngelihat ini juga nantinya di tim fight jangka panjang, ini Moreno akan berperan penting banget sih untuk ngasih crowd control. Apalagi juga dengan adanya Sky Pierce yang udah selesai. Bahkan dia glowing one-nya, karena udah ada Baxia juga kan untuk menutup sedikit life ban-nya. Ya setuju, dan bahkan di posisi saat ini kita bisa melihat kalau ngomongin ke arah Eman, dia cukup worry harusnya dengan adanya Q. Q kemarin turun ke lower, ini karena cloud-nya Kenzinski 2 kali. Kayaknya ini udah ada adaptasi dari gameplay tersebut. Sedangkan Eman, one by one situation dengan Kevin The Joat di arah bottom lane. Tapi nampaknya masih terlalu jauh untuk bisa mendapatkan Eman. Dengan posisi seperti tadi, pertukaran Eman sekalipun sebenarnya dengan Kevin itu masih terlalu mahal sih menurut gua. Oke, tapi ya kita tahu juga Harit lumayan sulit ya untuk bisa ditangkap secara tanpa adanya sisi pasti juga kan tadi. Langsung buka Zaman Force yang langsung Chrono Dash untuk kabur. Dan sementara ini untuk tim Liquid ID mereka masih fokus untuk clear dulu, landing dulu pasti, tapi Aran ditabrak. Oh, Aran bakal coba diisolasi di arah top lane. Mencoba dijauhkan dari para temennya dan bakal di all in. Dengan tidak adanya Aran ini menandakan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality bebas ngapain aja. Mereka bebas mau dapetin turret atas. Mereka bebas untuk dapetin turret tengah. Walaupun balik lagi menurut gua selalu ada win-lose, nggak ada win-win. Ya,
Pasti ada win, ada lose di Ya, sini. tapi ada trade juga ya, bottom lane-nya yang didapetin, tapi yang bakal coba untuk langsung masuk. Dipaksa juga. What? Mereka ingin mendapatkan poin kill lebih untuk Turtle dan Lord yang selanjutnya. Tapi di depan sana Leoni tidak bisa menggungkam damage yang diberikan oleh Moreno dan blasting dan Prasetyo. Hanya menetralisir para pasukan dari Bigetron. Wah. Ingat, menetralisir bahkan 1 poin kill pun tidak ada ul di sini. Tidak ada, dan bahkan BTRT-nya turret kah? Ini temenan sama turret. Yes, dipeluk turretnya. Gak masalah loh. Masuk ke dalam turret, dive in, dan dapetin 3 poin kill yang mahal. Bahkan di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain dengan Lord secara free. Menjadi milik dari Bigetron by Vitality. Ini bukan hanya Lord yang free, tapi ini keuntungan yang berlipat ganda. Membuat para pasukan dari Bigetron by Vitality mereka dapetin mid lane, mereka dapetin wave, mereka benerin wave mereka yang dari bottom lane yang udah kalah. Mereka tutup Drichel-nya, mereka tambahkan Skypiercer-nya yang dimiliki dari Moreno. Ini benar-benar keuntungan berlipat ganda, snowballing di tengah jalan. Di tengah jalan, memang mereka nggak snowballing dari early, tapi di tengah jalan seperti ini. Yang berbahaya adalah untuk Liquid, kalau misalnya Q-nya yang jadi kelibas dari snowball ini. Iya, dan Q juga sebenarnya secara level masih cukup mengejar ya. Walaupun untuk di segi team fight ini masih belum banyak partisipasi dengan menelan 1 poin dead. Tapi sementara ini dari Bigetron by Vitality dengan Lord yang mereka dapetin, mereka akan slow push dulu di area bawah. Mereka fokus untuk bisa memberikan pressure di area tengah. Oh, dipaksa Moreno, lihat di depan Wah. sana. Langsung ada Black System juga bahkan flicker untuk defensif. Dan para pasukan dari Bigetron by Vitality mereka tidak memperdulikan Kevin. Tiba Habib telat bulat-bulat. Tapi Aran terlalu kuat dengan tinju dari besinya. Berhasil mendapatkan 1 poin kill tapi membuat dia tersungkur dengan 2 orang yang hilang. Lordnya bebas dari bottom lane. Ini berbahaya. Wah, bahaya banget, ini terlalu pede untuk Bigetron by Vitality. Mereka punya hero dive. Dan kali ini Dive in ke dalam oleh Eman. Berhasil mendapatkan masuk ke following up yang sangat manis dari Moreno. Tapi lihat Eman menggila. Eman menari, Eman berdansa. ya Eman punya damage yang besar, tapi sang eksekutor ada di tangan dari Moreno dengan 60 stack lethality. Bukan cuma sekedar eksekusi yang dia punya. Dengan crowd control power juga. Kayak tadi Kevin di depan ketinggalan bisa diangkat. Dan belum lagi ini continuous crowd control dari Bigetron. Ada tabrakan dari Nanael, ada Petrify juga dari Shogun. Dan belum lagi Finn yang akan ngeganggu di lini depan dengan juga punya damage. Karena ada glowing yang terselip kan untuk Finn. Kevin dengan kudanya. Oh no problem kita angkat. Hero power? Kudanya bisa apa? Kuda lumping. Gak ada di situ pasukan berkuda, jadi kuda lumping biasa aja. Gak bisa Diikat. beri damage, diikat, cuma jadi pajangan. Instant kill. Ya. Tim Liquid juga mereka nggak main hero yang ada healingnya, nggak ada Kalea, nggak ada apapun itu. Ya, Gak bisa sustain. sulit ya. Jadi nggak peduli apapun, mau Kevin masuk, mau kayak gimana, nggak masalah. Ya, even pun ada tough boots, ada brute force ya untuk kayak menghindari sedikit dari efek CC. Cuma ternyata sulit juga. Trinity memang udah selesai dari Kyo. Aduh kalau ditabrak bahaya banget sih. Ini kalau mereka tabrak, mereka akan kehilangan Leoni. Dan Leoni udah pasti tahu, kalau dia di following up, udah pasti rata. End game, langsung strike to the push di bawah. Ya, ikhlasin aja gue. Ikhlasin. Ikhlasin aja, jangan sampai mengalami kerugian yang berlebih lagi. Karena juga Lord akan segera muncul kembali di 12 detik ke depan. Dan harusnya dengan secara keunggulan dari Vision, dari jumlah juga untuk Bigetron. Apalagi lane jauhnya nih, unggul dari Bigetron. Karena base turret bawah dari tim Liquid ID yang berseberangan dengan Lord yang hadir, ini udah nggak ada. Tapi Ul, emang apakah memang rumor atau mitos klinik itu selalu ada di MPL Indonesia? tuh? Liquid ketika dihina tidak diperhitungkan, mereka sangat kuat. Aha. Ketika Liquid sudah di-upper, semua orang langsung matanya menuju Liquid dan memuja Liquid. Lihat sekarang, Iya ya. mereka benar-benar seakan-akan kayak nggak punya berdaya, mereka nggak punya power. One-sided game. Iya sih. Apa iya? Hah. Coba kita ngomongin Omawa dulu ya, pakar klinik kita. Itu bener sih, itu bener sih kalau itu. Bisa jadi ya kayak gitu ya. Dan itu terjadi benar-benar nyata dari mereka pas lagi tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata, mereka nggak lolos playoff, mereka upper. Mereka di upper, mereka udah dipuja lagi, mereka udah menjadi sebuah tim yang menjadi tim prioritas, iya. Sekarang begini, bener-bener ini gue nggak expect kalau Liquid setimpang ini sama regular season kemarin. Iya, kehilangan jati diri itu kah? Ya, dan ini bisa membuat mereka pulang. Ingat, 3-0 bukan berarti tidak ada di depan mata loh. Naga langsung menuju ke arah backline dengan hantaman beda tumpul. Tapi masih lebih fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality karena mereka lebih disiplin. Untuk lebih fokus ke Petrify-nya.
Berhasil dihindari damage dari Aran dengan double dog asal membuat Kevin dan John harus takedown. Tapi Eman kembali lagi dengan salsa. Menari dengan berdansa. Membuat para pasukan dari tim Liquid bahkan gak bisa pegangin dia sama sekali, Ul. Iya, ini masih ada wave juga yang harus ditanggulangi sama tim Liquid di arah bottom lane. Tapi Shogun, Gak ada sisi pasti. Damage dari Eman terlalu besar. Eksekusi dari Moreno yang tidak bisa dibendung dengan stack lethality yang terlalu tinggi. Bahkan Kyo bisa apa di sini? iya. Dengan hanya menyisakan 3 pemain kali dari tim Liquid ID, satu persatu base turret udah dihancurkan dan masih ada wave berikutnya yang masuk. Menuju ke arah kristal yang bakal coba dipecahkan oleh para pasukan dari tim Big Etra by Vitality. Mereka mengamuk. Program to win. Nggak ada kesempatan untuk malfunction. Nggak boleh ada cacat produksi.